Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Amel nanti kita mulainya masih 6 menit lagi ya Bu. Soalnya ini belum guru pembimbing yang lain belum hadir. Iya, nggak Jadwalnya apa-apa. jam. Mangga Bu Esti, saya tunggu, saya standby. Oke Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu guru pembimbing atas kehadirannya. Orang tua Amel ada di Zoom? Orang tua Amel hadir? Oh, jam 8. Oke. Tapi udah di ini ya, udah dikabarin ya. Hmm. Oke, nah sekarang kita akan menyaksikan presentasi KAS dari Amel. Silakan, Amel boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi saya di sini mempresentasikan KS saya tahun ajaran semester 1 tahun ajaran 2023. Kadang mati nyala. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ristiana Rizky Amelia dari kelas 9. Ya, saya bersekolah di Al Kausar Pelita Insani. Ini daftar isi yang akan saya presentasikan. Ya, mata pelajaran yang saya pilih ini adalah PAI, IPS, dan Bahasa Arab. Topiknya sedekah, yang PAI itu sedekah atau dan zakat, lalu harta yang wajib dizakati. Yang IPS itu geografi yang cuaca dan iklim, lalu SDA dan kemaritiman Indonesia. Bahasa Arab, tasrif usul dan far'i wazan fa'ala yufa'ilu, yaitu sudah terhitung doa. Dan saya memilih 3 mata pelajaran ini karena
Ya alasannya sama karena saya suka dan ya tertarik untuk saya presentasikan. Oke, lanjut ke PAI. Oke, di sini apa topik PAI yang selama ini saya pelajari. Zakat dan sedekah. Zakat itu adalah kekayaan, bagian kekayaan tertentu yang diperintahkan oleh Allah untuk dikeluarkan atau diberikan kepada orang yang berhak gitu. Dan tujuan itu untuk membersihkan dan membersihkan jiwa dan raga kita. Dan ya seperti itu definisi dari Said Sabiq. Ini seperti Quran surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa. Bagi mereka, Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar. Dan perbedaan zakat dan sedekah itu adalah sedekah itu wajib, hartanya sudah ditentukan, dan ukurannya juga sudah ditentukan, diberi kepada 8 golongan tertentu. Sedangkan sedekah itu tidak wajib atau kata lainnya sunnah, barang-barangnya tidak ditentukan, terus ukurannya bebas dan diberikan kepada siapa saja. Keutamaan zakat dan sedekah. Pertama, pahalanya mengalir selama sedekah ada, walaupun orang itu sudah meninggal. 2, bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. 3, memadamkan api kesalahan. 4, sedekah menutupkan 70 pintu kejahatan. 5, dosa bisa dibersihkan dengan susah payah dalam mencari penghidupan, lalu dizakatkan atau sedekah bagian dari hartanya. 6, hal kecil seperti mengajarkan suatu ilmu adalah sedekah. 7, membersihkan dan mensucikan jiwa. 8, menghapus kesalahan-kesalahan. Dan 9, menumbuhkan ketentraman jiwa. 10, rezeki akan dilipat gandakan. Dan ini ada dalil sedekah yang saya ambil, itu adalah bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Oke, lanjut ke pelajaran IPS, dibimbing oleh Pak Didin Solihudin. Topik IPS yang selama ini saya pelajari, dan topik pertama cuaca dan iklim. Cuaca adalah rata-rata kondisi atmosfer pada suatu tempat tertentu dengan waktu relatif singkat. Wilayahnya wilayah relatif sempit dan senantiasa cepat berubah setiap saat dari waktu ke waktu. Kalau iklim itu perputaran musim dan cuaca di setiap wilayah yang berbeda-beda. Unsur-unsur cuaca dan iklim itu ada 5, yaitu suhu udara atau temperatur udara. 3, kelembapan udara. 2, awan. 3, kelembapan udara. 4, tekanan udara. Dan 5 itu curah hujan. Faktor-faktor keadaan suhu udara pada suatu tempat di permukaan bumi, yaitu lamanya sinar matahari,
kemiringan sinar matahari, keadaan awan, dan keadaan di permukaan bumi. Perbedaan cuaca dan iklim. Kalau cuaca itu wilayahnya sempit dan waktunya singkat. Kalau iklim wilayahnya luas dan waktunya lama. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan yang menyelimuti planet bumi. Planet bumi atmosfer diklaim memiliki ketebalan mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Troposfer adalah fenomena alam seperti perubahan cuaca dan iklim, dan itu terjadi pada lapisan troposfer. Lapisan troposfer mengandung 2 senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan uap air. Lanjut ke topik kedua, SDA dan maritim. SDA itu atau bisa dibilang dari singkatan sumber daya alam, adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kalau maritim merupakan negara kepulauan dengan luas. Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, sekitar 5,8 juta. Sumber daya laut. Di sini ada perikanan dan hutan mangrove dan terumbu karang. Itu perikanan itu adalah potensi penangkapan ikan yang memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Kalau hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Fungsi hutan mangrove itu adalah ekologis dan ekonomis. Terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Terumbu karang merupakan ekosistem yang khas di daerah tropis. Pelajaran bahasa Arab dibimbing oleh Bu Rina Rastiana. Topik yang selama ini saya pelajari, dan topik pertama, sulasi mazid. Sulasi mazid itu yaitu fi'il yang suku katanya berdiri dari 3 huruf tetapi terdapat tambahannya satu huruf, 2 dan 3 huruf. Bab fa'ala yang dibahas tambahannya 1 huruf. Perubahan wazan dari fa'ala menjadi fa'ala mempengaruhi perubahan arti, yaitu membuat fi'il muta'adi, fi'il yang berobjek. Contohnya, qaruba artinya dekat menjadi qarraba, ya, artinya mendekatkan. Lalu kasuro artinya banyak jadi kasaro, artinya memperbanyak. Dan karuma mulia dan menjadi karroma, artinya memuliakan. Ya, ini tasrif sulasi mazid, ya. Ya, izinkan saya menadamkan, yaitu fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'alun fa'il, la tufa'il, mufa'alun fu'ila yufa'alu. Di sini itu ada nomor 14, 3, 6, itu karena masing-masing dari perkata itu ada jumlah tasrif far'inya, dan yang itu berjumlah 14, fa'ala yufa'ilu berjumlah 14 juga, terus taf'ilan sampai la tufa'il itu berjumlah 6 masing-masingnya, lalu mufa'alun
sampai mufa'alun juga itu 14, dan fu'ilah yufa'alu itu ini 3, maaf, dan ini 14 jumlahnya masing-masing. Dan ini sigotnya ada madi maklum, mudhari maklum, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il amil, fi'il nahi, dan ada isim zaman, isim makan, madi majhul, dan mudhari majhul. Ya, di sini ada contoh ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimmani maniftara ala Allahi kadziban au kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihu dzalimun. Ya, di sini saya jeda perkata. Wa itu harf, man itu isim, al-lamu itu isim tafdil, mi itu harf, mani itu isim, iftara itu fi'il, ala itu harf, Allah itu isim, dan kadziban isim masdar, au harf, kadzaba itu fi'il madi maklum, domirnya huwa, bi itu harf, ayati itu isim, hi itu domir mutasil, inna harf, hu domir mutasil, dan la harf, yuflihu fi'il mudhari maklum, zolimuna itu isim. Ya, artinya dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak beruntung. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 21. Di sini juga ada contoh ayat kedua, sama juga seperti tadi saya jeda perkata dan saya kasih namanya satu persatu. Ya, dan artinya dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang soleh. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 46. Ya, refleksi dari saya tersendiri. Kelebihan saya ini mungkin dari banyak teman ya. Kelebihan saya itu mudah bergaul, mudah beradaptasi, berani mencoba hal baru, berani menyampaikan pendapat. Kekurangan saya mudah mengantuk di jam pelajaran, menunda pekerjaan, tidak fokus saat pelajaran, dan mencatat hanya di mata pelajaran tertentu. Ya, rencana tindak lanjutnya mengatur jam tidur, membuat deadline, lebih rajin belajar dan berusaha fokus, dan catat semua mata pelajaran yang penting. Harapan saya untuk orang tua, support, mengajarkan saya jika saya tidak tahu dengan tugas saya, dan mengingatkan jika saya ada tugas. Guru, yang saya butuhkan dari guru, sabar membimbing saya dan mengajari mata pelajaran baru dengan perlahan, dan memberi waktu atau jeda untuk murid mencatat materi yang berada di papan tulis ataupun di slide. Ya, terima kasih. Ada saran atau pertanyaan? Silakan. Oke, kita give applause dulu untuk apa? Oke, selanjutnya kita ke sesi pertanyaan maupun komentar dari Bapak Ibu Guru Pembimbing. Dimulai dari yang pertama, PAI oleh Bu Elia, silakan Bu. Iya. Assalamualaikum, Amel. Waalaikumsalam. Ya. Pertama mungkin
terima kasih sudah memilih PAI. Kalau tidak salah, waktu kelas 7 juga sama, memilih PAI dan bahasa Arab, ya. Betul nggak, Amel, waktu masuk ke mana? Ke SMP Alka, waktu ditanya mapel yang tidak disukai adalah mapel PAI. Betul nggak begitu ngejawabnya? Atau lupa? Waktu dari SD masuk ke SMP, ada pertanyaan mapel apa yang tidak disukai, jawaban Amel salah satunya PAI. Betul nggak demikian? Ingat nggak? Enggak. Lupa? Iya. Iya. Oke, Amel tuh kalau nggak salah bilang begitu. Ini alhamdulillah. Suara saya terputus-putus atau jelas? Jelas. Jelas, baik. Saya sendiri melihat kesungguhan Amel belajar di mata pelajaran PAI, ya. Saya melihat itu kemarin meskipun harus remedial, Amel menyiapkannya dengan sangat baik. Terima kasih. Nah, terus hanya ini ada beberapa yang tipe salah ketik, ya. Yang pertama, kita sudah sepakati bahwa topik yang kedua itu bukan zakat yang wajib harta yang wajib dijakati, tapi keutamaan zakat dan sedekah. Nah, Amel lupa tuh nulis di presentasi. Kalau di judulnya masih yang dipilih masih itu, padahal di presentasinya sudah berubah. Nah, itu ya, tipe itu. Ada tipe juga di definisi itu ada dalam kurung mustahik, itu nggak ada itu tipe itu, ya. Nah, itu detail itu harus diperhatikan, ya, seperti itu. Jadi nanti untuk lain kali, semester depan masih ada KAS, detail-detail tipe itu harus diperhatikan, ya, supaya lebih enak aja. Nah, kemudian Amel sendiri, pertanyaan Ibu, Amel sendiri merasa termotivasi nggak untuk mengeluarkan zakat jika suatu waktu Amel sudah punya penghasilan? Termotivasi karena saya sejak kecil suka sedekah. Jadi kayak lebih, ya menurut saya memberi itu menyenangkan. memberi hal yang saya punya lebih itu menurut saya menyenangkan untuk berbagi kepada orang yang tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Baik, alhamdulillah. Nah, cuman mungkin yang harus jadi catatan, tantangannya zakat itu ada aturannya. Jadi kalau sedekah itu kita sudah tadi dibahas oleh Amel dengan sangat baik, bahwa kalau sedekah itu bisa kapan saja, apa saja, dan ke siapa saja. Tantangannya zakat itu diatur ketat. Jadi itu sebagai bentuk kepatuhan kita sama peraturan Allah. Itu tantangannya kalau zakat, nggak bisa sembarangan. Dan jadi Amel sekarang sudah suka memberi ke orang. Nah, nanti ada tantangan sama Allah, coba aku atur, kata Allah Ta'ala, mau enggak memberinya enggak sembarangan, enggak hanya ke orang-orang tertentu. Jadi itu tantangan. Insya Allah Amel mau melakukan itu, mau berzakat nanti. Insya Allah mau. Oke. Baik, amin ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengeluarkan zakat. Karena Ibu sudah pernah bahas di kelas, mayoritas umat Islam di Indonesia sekarang banyak yang tidak membayar zakat. Mereka lupa kalau zakat itu sama wajibnya dengan sholat. Nah, kenyataannya masyarakat di Indonesia kebanyakan begitu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita terlindung dari yang demikian. Ya, begitu ya Amel. Terima kasih Amel. Ya, terima kasih kembali Ibu. Terima kasih Bu Elia. Selanjutnya ke Pak Didin, IPS Pak. Baik, terima kasih pada Amel ya, yang selalu semangat dalam belajar. Seperti tadi Amel mohon pada gurunya supaya tidak terlalu cepat gitu ya, nanti diperhatikan. Dan Bapak juga minta fokus ya, yang tadi kekurangannya, fokus setiap mata pelajaran dicatat, poin-poin terpentingnya dicatat,
Kemudian begitu pulang pun tolong diperiksa ya, bikin susunan materinya seperti apa yang telah disampaikan sama guru, karena PPT-nya juga sudah ada ya. Jadi boleh, misalkan Amel ada yang kelewat nih, nggak sempat tercatat gitu ya, jadi tolong disusun ulang. Jadi materinya bisa mudah dipahami ya. Semangat ya Mel ya, tetap fokus. Oke, seperti tadi coba dibuka yang cuacanya dulu ya. Yang IPS. Nah, yang cuaca yang di awalnya kita kan kemarin sudah belajar kelompok, sudah secara langsung melakukan pengetesan, pengukuran. Nah, nanti sama Amel tolong ditampilkan bahwa di kita justru di SMP sama di SMA kita sudah punya alat ukur cuaca sendiri ya. Nanti yang di depan tampilkan gitu. Barangkali nanti kalau misalkan Amel mau presentasi lagi masalah cuaca ya. Jadi lebih real gitu. Seperti tadi tekanan udaranya nih ditampilkan nih di Alka misalkan, dicuplik Amel terserah foto aja di lapangan basket, foto nih di kita nih udah ada alatnya ini namanya, nah ini hasil pengukurannya, itu lebih real ya. Kemudian yang selanjutnya, nah nanti Amel tadi kan atmosfer tuh untuk melindungi bumi setinggi itu ya sampai 1000 kilo. Nah terjadi perubahan cuacanya itu di lapisan berapa kilo sih? Berapa kilo kalau cuaca ini? Tadi kan berubah-ubah tuh. Di berapa kilo? Atau di lapisan apa? Lapisan Tadi ada sempat disebutkan di situ lapisan apa sama Amel? troposfer. Troposfer. Nah gitu ya. Jadi disebutkan ini perubahan cuacanya ada di sini nih gitu. Karena yang ada di paling bawah yang bersentuhan dengan buminya ya. Itu berapa kilo Mel? Yang Amel tahu? Sampai berapa kilo? 1000. 12 kilo ya. Gitu. Jadi pertumbuhan awan, tadi kan ada faktor awan ya. Nah, awan itu yang tumbuh di kita, di daerah kita nih, yang di daerah tropis ya, karena cepat gitu ya pertumbuhan awan. Itu ketinggian awan tuh mulai dari 1 kilo sudah ada tumbuh awan. Jadi di situ sudah mulai berproses ya. Seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Enggak? Halo. Ya, Amel. Alhamdulillah Amel cukup konsisten ya memilih bahasa Arab. Suka karena ada nadomnya ya. Iya. Baik, Ibu ada satu pertanyaan nih buat Amel. Coba Ibu share screen, boleh ditutup dulu Bu Esti. Oke. Tadi kan sudah Amel mempresentasikan tentang bab fa'ala yufa'ilu. Nah, Ibu ada satu ayat nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal jaa'a bil haqqi wa shaddaqal mursalin. Ini adalah Quran surat As-Saffat ayat 37. Nah, coba Amel amati dari ayat ini ya. Manakah yang termasuk bab fa'ala yufa'ilu? Kata yang mana? Sodako. Iya, betul. Sodako. Artinya apa tuh? Membenarkan. Nah, kalau tasrifkan coba. Sodako. Sodako yusadiku. Tasdiku. Tasdikon. Tasdikon. Terus? Tasdikun. Musodikun. Musaddakun.
Sodqi, Sodik. sodik, La. la sodik, La la tu sodik. la sodik, Lalu la musoddakun musoddakun, sud sudda, sudiko. sudiko, yusoddaku. Oke, sudiko yusodaku. Tadi hafal, coba yang fa'ala lagi. Fa'ala Fa'ala yufa'ilu tafilan, mufa'alun mufa'ilun, mufa'alun fa'ilatu fa'il, mufa'alun fu'ila yufa'al. gitu. Tadi itu wazannya, sodako tuh mauzunnya. Ya. Sodako tuh fi'il apa tuh? Yang pertama tuh, sodako. Fa'ala. Fa'ala madi maklum. Betul, madi maklum. Ya, selamat Amel. Ya, betul jawabannya. Itu aja dari Ibu. Enggak. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru pembimbing. Selanjutnya di sini sudah ada orang tua Amel ya, Bu Shirley di Zoom. Silakan Bu Shirley jika ada komentar untuk Ananda Amel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah membimbing anak kami sehingga pada hari ini bisa berani tampil ya Mel menyampaikan presentasi beberapa mata pelajaran. Mama sangat senang atau bahagia lihat Amel seperti ini. Cuman ada beberapa catatan, mungkin yang tadi Mama sempat dengar tentang apa yang menjadi Amel sadari kekurangan Amel tuh suka ngantuk katanya gitu kan, Mel? Bener ya? Ya. Jadi mungkin itu bisa dicarikan solusinya biar Amel tuh tidak ngantuk. Amel tuh harus jalani pola hidup sehat yang baik ya. Wah, tidurnya harus ditata. Tidur jam berapa, bangun jam berapa sehingga cukup ya tidurnya. Terus makan, mungkin bisa dikurangin porsinya Mel. Dan dihindari yang berlemak ya. Karena itu jadi faktor mempengaruhi ini ngantuk kita gitu kan. Dan Amel harus Waduh, Amel boleh mencela sedikit. boleh. Selama Mama tidak ada, ya saya yang menghabiskan makanan semua. Karena anak asrama kan tidak makan banyak ya, saya ditawarkan, Amel habiskan ya. Saya kan dengan senang hati menerima. Oh, jadi Amel dapat tantangan ya. Namun Amel juga harus ini ya membatasi Ya. karena sayang makanannya tapi harus sayang badan Amel juga. Ya. Terus yang ketiga, Amel tuh harus rutin olahraga. Ya, jadi tiap pagi bangun tidur ada sedikit gerak badan. Begitu juga kalau Amel mau tidur, ya, sehingga metabolisme tubuhnya bagus. Dan yang terakhir, Mama pesan Amel tingkatkan semangat belajarnya, harus fokus, raih keberhasilan. Itu yang Mama harapkan. Terima kasih anakku sayang. Ya, terima kasih Mama. Baik, terima kasih Bu Shirley. Itu ya Amel, tadi pesan-pesan dari mamahnya Amel. Nah, dicatat. Oke, baik. Kita akhiri presentasi dari Amel. Silakan Amel bisa ditutup. Terima kasih. Bu Esti, Ya, Bu. ya saya boleh berbicara 1 menit? Oh, ini masih ada. Ya, silakan Bu. Masih ada waktunya, baik. Jadi Amel itu seperti tadi sudah bilang sama Bu Rina, dia konsisten dari kelas 7, sekarang kelas 9 memilih PAI dan bahasa Arab.
Ya, jadi nanti SMA ada pilihan yang ke siapa tahu mau ke IAIN, ya ini siapa tahu. Apakah mau jadi guru agama kayak Ibu, apa mau jadi guru bahasa Arab kayak Bu Rina, ya. Karena dari 3 tahun ini Amel pilihannya konsisten. Jadi mungkin sampai hari ini belum ada tuh yang memilih untuk apa namanya mapel-mapel jurusan-jurusan agama ya. Itu aja dari Ibu, siapa tahu gitu ya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, oke, saya tutup. Terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Esti, di saya patah-patah ya? Enggak, Bu. Nah, tapi kalau Ibu ke situ lancar ya, Mel? Iya, lancar. Oh, oke. Ibu, ini nanti sekarang rapip ya? Sesudah rapip masuk lagi saya? Ya, baik.